Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Kabupaten Banyumas Angkatan 11 kelas 52. Nama saya Makmur Santoso dan sebelah kanan saya Anggoro Prasetyo, Agus Budi Santoso, Farid Prihandoyo. kami akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik sebagai tugas demonstrasi kontekstual yang akan kami persembahkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Hang. Waalaikumsalam Pak Farid. Silakan duduk Pak. Oh iya, terima kasih Pak Hang. Begini Pak Hang, kemarin kita kan sudah janji ya Pak Hang. Iya. Katanya Pak Farid ingin ketemu dengan saya. Iya betul Pak. Iya, kemarin kita sudah japri lewat HP dengan WA bahwasanya saya menghadap Pak Hang untuk meminta bantuan dan sekaligus memohon Pak Hanggoro untuk menjadi supervisor Pak ketika nanti saya akan melaksanakan coaching terhadap Pak Agus Pak. Ya, saya siap menjadi supervisor Pak Farid. Kalau boleh saya tanya, sebelum melakukan coaching, itu kan seorang coach itu harus mempunyai 3 kemampuan. Nah, Pak Farid memiliki 3 kemampuan itu kan enggak Pak? Nah, insya Allah sudah punya di Pak. Apa aja Pak? Coba. Nah, kemampuan yang harus dimiliki sebelum kita coaching antara lain yang pertama adalah present Pak, kaitannya dengan kehadiran penuh. Kemudian yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, yaitu dengan metode rasa yang mana nanti bisa mengeksplor yang di coaching Pak. Kemudian yang ketiga yaitu mendengarkan aktif Pak. Alhamdulillah, ternyata Pak Farid sangat paham. Nah, dari ketiga kemampuan itu kira-kira kemampuan yang ingin Bapak tingkatkan apa Pak? Oh iya Pak, berkenaan dengan tadi kemampuan yang ingin saya tingkatkan di sini yaitu kompetensi membuat pertanyaan berbobot Pak. Mengapa itu yang dipilih Pak? Nah, mengapa saya pilih kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot? Karena dengan menggunakan pertanyaan berbobot maka kita bisa mengeksplor orang yang di coaching tersebut Pak, karena kita menjadi tahu apa yang menjadi permasalahannya, kemudian bisa menemukan solusi Pak dari permasalahan tersebut tanpa kita menjustis dan sebagainya Pak. Oh gitu ya. Dilihat dari kendala yang dihadapi oleh Pak Farid, kira-kira ya Pak, kalau nilai rentangnya 1 sampai 10 itu Pak Farid sekarang kemampuannya di rentang berapa Pak? Nah, mungkin untuk diri saya sendiri ya, kalau saya data sendiri mungkin saya baru level 5 Pak. Oh, masih di level 5 Iya Pak. Kalau di level 5 itu untuk meningkatkan ya Pak, untuk meningkatkan nanti Bapak bisa mengaspor pada Pak Agus itu, Bapak sudah kira-kira menyiapkan apa aja Pak? Oh iya ini Pak, saya menyiapkan kaitannya dengan itu Pak, checklist pertanyaan Pak yang secara urut Pak. Nanti pertanyaan dari yang mudah sampai dengan yang sulit, yang mana berisi tentang bagaimana untuk mengelola atau mengeksplor orang tersebut untuk bisa menyampaikan dan juga memotivasi sekaligus membuat solusinya Pak. Seperti itu. Jadi coba checklist ya, checklist pertanyaan dari Iya. yang mudah sampai ke yang suka. Iya betul Terus Pak. kira-kira ada cara lain lagi apa enggak Pak? Apa sih ya? Oh iya Pak,
kemarin saya sudah berlatih Pak, itu apa namanya di YouTube Pak. Oh, lihat YouTube ya? Iya, sama itu kemarin latihan sama rekan sejawat, itu Pak, Pak Mamun Pak. Oh, ya. Berarti luar biasa dari Pak. Kamu Pak Farid sudah mempersiapkan diri. Itu rencananya jam berapa Pak? Nah, rencananya nanti siang Pak jam 1 setelah sholat zuhur berjamaah, nanti saya akan melaksanakan coaching bersama Pak Agus Pak. Oh, Pak sama Pak Agus nanti Ya, siang. kira-kira bisa ya Pak nanti Pak? Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Komitmen Pak Farid untuk melakukan coaching apa Pak? Oh ya, komitmen saya dalam melaksanakan coaching ini yaitu untuk apa namanya menggali jadikan sekaligus mengeksplor apa yang menjadi harapan saya sesuai dengan rencana saya di awal Pak yang kemarin saya ceritakan Pak. Oh iya, jadi saya dukung Bapak untuk melakukan coaching dengan Pak Agus. Nanti Pak pas jamnya nanti Iya, Pak. tolong hubungi saya ya Pak ya. Oke, siap Ya, Pak. ya, nanti sekali lagi saya doakan, saya bantu Bapak supaya nanti kegiatannya lancar. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih kembali ya Pak buat ya. dukungannya. Monggo. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Agus. Silakan Iya. untuk duduk. Maaf Pak, mengganggu waktunya sebentar. Ya, di mana? Ya Pak, ini saya mau agak sedikit cerita tentang permasalahan yang ada di kelas saya gitu Pak. Oh ya, kami persilakan. Jadi begini Pak, akhir-akhir ini di bulan-bulan terakhir ini dalam melaksanakan pembelajaran, murid-murid saya itu sekarang cenderungnya tidak aktif dalam pembelajaran. Mereka itu kayak tidak bersemangat ketika saya menyampaikan pembelajaran itu, padahal saya sudah menyampaikan sudah panjang-panjang, ternyata ketika saya tanya kepada anak didik saya tidak mudeng gitu Pak. Jadi kalian tidak ada semangat dalam pembelajaran, nah intinya gitu. Oh, jadi maksud Pak Agus menghadap itu berkenaan dengan siswa yang mana dalam pembelajaran kurang antusias ya. Nah, kalau begini kira-kira Pak Agus mempunyai hambatan tidak dalam pembelajaran kemarin? Ya selama ini sih saya sudah mencoba merefleksi ya, masalah yang terjadi di kelas saya itu mungkin hambatannya salah satunya itu mungkin pembelajaran yang saya sampaikan itu masih konvensional Pak. Oh, Jadi nah, terus kira-kira ada enggak hal-hal yang lain yang menghambat daripada atau menjadi kendala yang selama ini lagi? ya ada Pak, itu analisis saya sendiri ya. Iya. Selain pembelajaran yang saya sampaikan masih konvensional itu, salah satunya itu mungkin media dan alat peraga yang saya gunakan dalam menyampaikan pembelajaran itu kayaknya kurang menarik Pak. Jadi mereka masih bosen gitu dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Oh, begitu ya Pak Agus. Nah, kira-kira dari Pak Agus sendiri berkenaan dengan tadi masalah yang disampaikan, angka kendala atau hambatannya, kira-kira hal apa yang akan Pak Agus lakukan dalam memperbaiki atau menjadikan pembelajaran itu menjadi lebih bergairah lagi, seperti apa Pak Agus? Ya, untuk rencana dan permasalahannya saya hari ini sih saya sudah ada gambaran lah untuk menyelesaikan masalah ini. Rencananya itu dari masalah pembelajaran yang saya sampaikan bersifat konvensional, rencananya akan saya gunakan pembelajaran yang lebih menarik Pak, misalnya dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Selain itu tadi tentang masalah alat peraga dan media juga rencananya saya akan menggunakan alat peraga dan media yang lebih menarik untuk anak, misalnya saya menggunakan LCD, menggunakan internet untuk menyampaikan pembelajaran yang saya sampaikan. Mungkin itu Pak rencananya.
Nah, itu malah yang sangat luar biasa Pak Agus. Nah, coba kira-kira Pak Agus kapan akan melaksanakan kegiatan tersebut? Untuk rencana sih saya rencananya minggu depan Pak, karena ini kan pembelajarannya belum efektif Pak ya, karena baru selesai tes kemarin, jadi mungkin hari Senin lah saya sudah berencana untuk melaksanakan rencana tadi saya itu. Yang saya tunggu komitmen Pak Agus berkenaan dengan pembelajaran tersebut, dan semoga apa yang menjadi komitmen dari para Pak Agus itu sendiri dapat berhasil dan dilaksanakan sepenuhnya ya Pak Agus. Terima kasih Pak atas dukungannya, mudah-mudahan nanti rencana yang saya rencanakan tadi nanti akan berhasil dan anak-anak akan semakin aktif dalam pembelajaran dan bisa merubah kelas saya, terutama kelas yang saya ajar kelas 6, kemudian juga dapat berimbas positif untuk SD kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kira-kira setelah tadi kita saling sharing, berbincang-bincang, sekarang bagaimana perasaan Pak Agus? Perasaan saya alhamdulillah setelah saya melaksanakan coaching dengan Bapak, alhamdulillah saya sekarang sudah lega karena dari pertanyaan-pertanyaan seperti yang Pak sampaikan tadi tidak bisa menggali potensi saya untuk bisa mencari solusi dari masalah-masalah yang saya hadapi di kelas saya tadi Pak. Oh ya, bagus sekali. Berarti kegiatan hari ini atau refleksi kita hari ini ternyata dengan coaching dapat memberikan inspirasi bagi kita untuk memperbaikinya kembali. Semoga berhasil.